Halo sahabat latar kisah, sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Sebuah sedan hitam melaju perlahan di atas jalan layang, yang setiap sore menjadi rute pulang Bu Lisa sepulang kerja. Cahaya matahari senja menerobos kaca mobil, memantul lembut di pipinya yang pucat. Dari kursi penumpang, Bu Lisa hanya menatap kosong ke depan. Sopir pribadinya seperti biasa, memilih diam. Namun, hari ini, tatapan Bu Lisa terhenti pada pemandangan yang tak biasa. Di bawah jembatan layang, ia melihat seorang lelaki kurus, rambut gondrong kusut, duduk bersila sambil memungut sepotong roti dari kantong plastik lusuh. Lelaki itu menggigitnya lahap, seakan sudah berhari-hari tak menyentuh makanan. Kaosnya pudar, penuh noda coklat entah karena lumpur, minyak, atau sesuatu yang lebih menjijikkan. "Berhenti," ucap Bu Lisa tiba-tiba. Sopir terkejut. "Bu, berhenti di situ, dekat laki-laki gembel itu." Mobil perlahan menepi. Sang sopir keluar, mengambil kursi roda dari bagasi, lalu membukanya di sisi penumpang. Dengan gerakan kaku, Bu Lisa turun dan duduk di kursi roda itu. Tanpa meminta bantuan, ia sendiri yang mendorong rodanya mendekati lelaki di bawah jembatan. Lelaki itu menatapnya bingung. Keningnya berkerut, seakan tak percaya seorang wanita cantik berpenampilan eksekutif menghampirinya. "Namamu siapa?" tanya Bu Lisa. "Dani, Bu Lisa ya," jawabnya ragu. "Cepat duduk." Dani menuruti, meski jelas tak paham apa yang sedang terjadi. Bu Lisa perlahan mengangkat ujung roknya, menampakkan kedua kakinya yang pucat dan tak bergerak. "Elus kakiku," pintanya pelan. Dani sontak berdiri, terkejut. "Hah? Maksudnya Bu? Saya bukan tukang pijat." "Aku punya keyakinan, kalau kamu mengelus kakiku 3 hari berturut-turut, aku akan bisa berjalan lagi." Dani hampir tertawa, tapi menahan diri. "Boleh, tapi bayar dulu. 500 juta, tunai." Tatapan Bu Lisa menyipit. "Kamu pikir aku bodoh?" "Bukan Bu, tapi saya juga nggak bodoh," jawab Dani santai. Keduanya saling menatap di bawah jembatan berdebu dan bau itu. Percakapan aneh dimulai. "Kamu minta 500 juta di awal? Gelandangan macam kamu berani bicara begitu pada CEO sepertiku?" Dani menggaruk kepalanya yang berdebu. "Ya Bu, saya ini memang bukan orang pintar. Tapi saya tahu, orang sekaya Ibu pasti sudah bosan disuruh dokter ini itu. Sekarang malah nyuruh orang jalanan elus kaki Ibu. Itu aja udah nggak masuk akal. Jadi ya, harganya saya buat nggak masuk akal juga." Bu Lisa menatapnya tajam, lalu tersenyum tipis. Ada logika aneh yang diam-diam ia akui. "Kamu lucu juga ya?" Dani tertawa lebar. "Lucu dan miskin. Kombinasi unik, Bu." "Begini saja," lanjut Bu Lisa. "Hari pertama kamu elus kakiku, aku bayar 50 juta. Hari kedua 100 juta. Kalau kamu kabur di tengah jalan, selesai urusan kita. Tapi kalau kamu datang lagi hari ketiga dan tetap mengelus kakiku, kamu dapat sisa 350 juta. Dani terdiam, menghitung cepat di kepalanya. Jumlah itu lebih dari cukup untuk makan, beli rumah, bahkan memulai hidup baru. "Setuju," katanya akhirnya. "Tapi saya nggak bisa ke rumah Ibu. Nggak punya baju pantas. Nanti dikira maling." Bu Lisa melirik ke mobilnya. "Sopirku akan antarkan kamu ke hotel kecil. Mandi, ganti baju. Besok siang datang ke kantorku. Elus kakiku 1 jam. Jangan tanya kenapa. Lakukan saja." Dani mengangguk, walau hatinya masih diliputi rasa aneh. "Kalau sembuh, saya boleh minta bonus?" "Kalau aku sembuh, kamu boleh minta apa saja." Keesokan harinya, tepat pukul 2 siang, Dani tiba di lobi kantor Bu Lisa. Ia mengenakan kemeja putih dan celana hitam pinjaman sopir, rambut gondrongnya disisir seadanya. Resepsionis terperanjat melihatnya, namun tak berani berkomentar. Setelah menyebutkan namanya,
Seorang sopir pribadi menjemputnya dan membawanya ke lantai atas. Pintu ruang kerja terbuka perlahan. Di balik meja kaca besar, Bu Lisa duduk di kursi roda. Kakinya bertumpu pada sandaran empuk. Udara ruangan dingin, wangi, dan sunyi. "Kamu tepat waktu," ujarnya datar. "Saya cuma takut kena denda kalau telat," jawab Dani canggung. "Jongkok dekat kakiku." Dani berlutut, jemarinya sedikit bergetar, entah karena dinginnya Aceh atau kesadaran bahwa ia akan menyentuh kaki seorang wanita kaya yang baru ia temui kemarin. "Sekarang mulai, 1 jam." Dengan gerakan ragu, Dani menyentuh betis Bu Lisa yang pucat dan dingin. Ia mengelus perlahan, tak tahu apakah harus memijat atau sekadar menyapu jemarinya seperti diperintahkan. "Jangan kasar, lembut, terus sampai waktunya habis." Sesekali mata Bu Lisa terpejam, bukan karena rasa nyaman, tapi karena pikirannya melayang pada suaminya, yang dulu selalu mengelus kakinya sebelum tidur. Sejak lumpuh, tak ada lagi sentuhan yang datang tanpa tujuan medis. Anehnya, kini sentuhan kasar namun tulus dari seorang gelandangan justru membuatnya merasa tenang. 1 jam berlalu. Keheningan hanya dipecah oleh suara jarum jam dan dengung pelan AC. Jemari Dani tetap bergerak naik turun, mengikuti ritme lambat. Ia tak berani menatap wajah Bu Lisa, tapi tak bisa mengabaikan aroma lembut parfum yang samar-samar menguar dari tubuhnya. Begitu suara alarm ponsel berbunyi, Dani segera menarik tangannya dari kaki Bu Lisa. "Sudah, Bu," ujarnya pelan. Bu Lisa membuka mata, menunduk sejenak lalu menghela napas panjang. Kursi rodanya ia dorong menjauh dari meja. "Sopirku akan mengantarmu kembali ke hotel. Besok jam yang sama datang lagi," ucapnya tenang. Dani berdiri ragu. "Uangnya?" Tanpa banyak bicara, Bu Lisa membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah amplop coklat. 50 juta, sesuai janji, katanya. Dengan tangan bergetar, Dani menerimanya. Belum pernah seumur hidup ia memegang uang sebanyak itu sekaligus. Saking gugupnya, amplop itu ia selipkan ke dalam kaos kaki sebelum beranjak pergi. Namun, sebelum melangkah keluar, ia menoleh. Saya mau tanya, kenapa saya? Maksud saya, kenapa bukan orang lain?" Bu Lisa terdiam beberapa detik. Tatapannya menerobos jauh keluar jendela. "Karena kamu tidak punya apa-apa. Jadi aku percaya, kamu tak berharap aku sembuh." Dani mengernyit. "Tapi saya justru berharap ibu sembuh. Kalau berhasil, kan saya dapat 500 juta. Senyum tipis muncul di bibir Bu Lisa untuk pertama kalinya. "Nah, itu yang menarik. Kamu berharap demi uang, bukan untuk mengasihani atau mengaturku. Itu lebih jujur." Dani terdiam. Ia ingin tertawa, ingin memberi komentar, tapi entah kenapa terasa tidak pantas. Saat pintu tertutup di belakangnya, Bu Lisa masih menatap keluar jendela. Dalam dirinya, ada kerinduan yang tak pernah ia tunjukkan. Kerinduan akan sentuhan yang datang bukan karena ia pasien, melainkan sebagai manusia. Hari kedua, Dani datang lebih percaya diri. Bahkan ia sempat menyisir rambutnya, berusaha terlihat lebih rapi sebelum masuk ke gedung. Resepsionis yang kemarin sempat kaget, kini hanya menatap sekilas tanpa komentar. Di ruangan yang sama, Bu Lisa sudah menunggu. Kali ini ia mengenakan kemeja putih dan rok gelap. Wajahnya segar, namun matanya tetap menyimpan kesedihan. "Langsung saja," ucapnya singkat. Dani berjongkok, lalu mulai mengelus kaki Bu Lisa. Jemarinya kini lebih terbiasa. Gerakannya lembut, terarah. Sambil melakukannya, ia mencoba merasakan apakah ada perubahan pada otot wanita itu. "Tahu enggak," kata Bu Lisa tiba-tiba, "dulu suamiku juga suka mengelus kakiku." Gerakan Dani sempat terhenti, lalu ia melanjutkan. "Saya ikut sedih, Bu." "Jangan, aku tidak sedih, aku marah." Dani menoleh heran. Dia menyetir dalam keadaan mabuk saat kecelakaan itu. "Aku duduk di samping, pakai sabuk pengaman. Dia tidak. Mobil terbalik, lehernya patah. Aku lumpuh." Hening menyelimuti ruangan. "Selama ini semua orang melihatku sebagai korban," lanjutnya lirih. "Tapi dalam hati, aku selalu ingin memakinya. Kenapa dia sebodoh itu?" Dani mengangguk pelan.
Kalau saya boleh bilang, marah itu wajar. Tapi saya rasa, suami ibu juga nggak pernah berniat membuat ibu lumpuh. Cinta tidak cukup untuk melindungi dari kebodohan, gumam Bu Lisa. Hari itu terasa berat. Dani datang dengan pikiran sederhana. Elus kaki, terima 100 juta, selesai. Tapi kini, ia seperti diseret masuk ke dalam luka yang belum pernah benar-benar sembuh. Ketika waktu habis, Bu Lisa menyerahkan amplop kedua. Besok hari terakhir, datang 1 jam lebih awal, pesannya. Dani menerima uang itu tanpa senyum. Keesokan harinya, Dani berdiri di depan pintu ruang kerja Bu Lisa tepat 1 jam lebih awal. Jantungnya berdegup kencang. Ini hari terakhir, jika berhasil, ia akan menerima sisa 350 juta. Tapi entah kenapa, kini uang bukan satu-satunya yang membebani pikirannya. Pintu terbuka. Bu Lisa tak lagi mengenakan busana formal. Hanya blaus putih sederhana dan celana panjang hitam. Wajahnya polos, tanpa riasan. Tampak seperti wanita biasa. "Kamu datang?" ujarnya lirih. Dani mengangguk. "Ibu yakin hari ini akan sembuh?" Bu Lisa menarik napas panjang. "Aku tidak yakin, tapi aku berharap." Seperti biasa, Dani mulai mengelus kaki Bu Lisa. Tapi kali ini sang wanita tak memejamkan mata. Ia menatap Dani langsung. "Kamu tahu, aku sudah mencoba semua terapi. Listrik, akupuntur, bahkan dukun. Tidak ada yang berhasil. Tapi 3 hari ini, kakiku terasa berbeda." "Serius, Bu?" "Ada rasa, seperti kesemutan. Seperti aliran darah yang pelan-pelan hidup kembali." Dani mempercepat gerakannya, penuh semangat. "Bu, ini bisa jadi keajaiban." Bu Lisa tersenyum kecil. "Atau mungkin, bukan keajaiban. Mungkin aku mulai merasa hidup kembali. Karena kamu melihatku bukan sebagai orang lumpuh." Dani menatapnya, lalu berkata pelan, "Saya juga bukan siapa-siapa, Bu. Tapi kalau kehadiran saya bikin ibu merasa hidup, saya senang." Kesunyian jatuh, namun terasa hangat. "Jika hari ini benar-benar hari kesembuhanku," ujar Bu Lisa tiba-tiba, "aku ingin kamu tetap di sisiku." Dani mengangkat alis. "Sebagai apa?" "Seseorang yang mengingatkanku bahwa aku bukan hanya CEO di atas kursi roda." Elusan terhenti. Mata mereka bertemu. Tidak ada janji, tidak ada cinta. Hanya 2 jiwa yang terluka, saling mengisi ruang kosong yang selama ini mereka simpan sendiri. Hari itu belum berakhir. Jam baru menunjukkan pukul 3 sore, namun suasananya seperti senja. Tenang, sunyi, tapi penuh ketegangan yang menggantung. Bu Lisa menatap kakinya lama, seolah menunggu sesuatu yang sulit dijelaskan. "Saya bantu dorong kursi ibu ke jendela?" tanya Dani pelan. Tidak ada jawaban. Tangan Bu Lisa perlahan bergerak ke sandaran kursi roda. Ia mendorong tubuhnya sendiri, lalu mencondongkan badan sedikit ke depan. "Aku ingin mencoba berdiri," ujar Bu Lisa tiba-tiba. Dani refleks menegang. "Ibu yakin?" tanyanya ragu. "Aku tidak tahu ini masuk akal atau tidak, tapi aku harus mencobanya sekarang." Suara Bu Lisa bergetar, begitu pula jemari yang mencengkeram sandaran kursi roda. Dengan upaya yang tampak menguras tenaga, ia mendorong tubuhnya ke depan. Perlahan, kedua kakinya, yang selama bertahun-tahun tak pernah berfungsi, menerima beban tubuhnya. Dani berdiri di sisi kanan, siap menangkap bila wanita itu jatuh. Dan Bu Lisa benar-benar berdiri, tegak, meski lututnya bergetar dan keringat membasahi wajah. "Ya Tuhan," bisiknya lirih, "kakiku bergerak." Ia mencoba melangkah. 1 langkah kecil berhasil, sebelum tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke arah Dani. Dengan sigap, pria itu menangkapnya. Tubuh Bu Lisa menempel di dada Dani yang kurus, penuh bekas luka. Nafasnya memburu, tangannya mencengkeram lengan Dani erat. "Aku berdiri, barusan aku berdiri," ucapnya terengah. Dani menahan tubuhnya tanpa berani mengucap sepatah kata, walau jelas dari wajahnya ia lebih kebingungan daripada bahagia. "Saya nggak ngerti, Bu. Ini di luar logika." Bu Lisa hanya terkekeh pelan.
Mungkin bukan logika, mungkin ini hati. Keduanya terdiam, masih saling berpegangan. Di ruangan itu, tidak ada kursi roda, tidak ada CEO, tidak ada gelandangan. Hanya dua manusia yang baru saja menyaksikan sesuatu yang tak dapat dijelaskan kata-kata. Bu Lisa akhirnya duduk lagi di kursi roda. Meski ia mampu berdiri, tubuhnya belum sanggup menahan langkah penuh. Tapi wajahnya berubah. Tidak lagi setegang biasanya. Ada harapan di sana. Cahaya kecil yang menembus ruang gelap hatinya. Dani duduk di depannya. Tatapannya kali ini tajam. Tapi bukan karena tergiur uang. Apa ibu benar-benar bisa sembuh total? Tanyanya pelan. Aku tak tahu, jawab Bu Lisa jujur. Tapi satu langkah itu saja sudah lebih dari yang pernah kubayangkan selama bertahun-tahun. Dani mengangguk menunduk, jemarinya meremas ujung celana. Bersuara lirih, Bu Lisa berkata, "Besok aku ingin kamu ikut ke rumahku, bukan untuk mengelus kaki lagi, tapi tinggal sebentar di sana. Aku ingin mengenalmu." Dani langsung mendongak. "Saya tinggal di rumah ibu? Kalau kamu setuju," ucap Bu Lisa sambil mengangguk. "Tapi, saya ini bekas gelandangan, Bu. Makan dari sisa warteg, tidur di bawah jembatan. Saya bukan orang yang pantas duduk satu meja dengan orang seperti ibu." Tatapan Bu Lisa melembut. "Justru karena itu aku ingin kamu di sana. Aku sudah terlalu lama dikelilingi orang-orang yang melihatku hanya sebagai simbol kekuatan. Tapi kamu melihatku sebagai manusia biasa." Dani terdiam. Ia ingin mengangguk, tapi pikirannya penuh kekhawatiran. Bagaimana jika semua ini hanya mimpi singkat? Bagaimana jika Bu Lisa hanya memanfaatkannya? Namun ia juga tahu, ia tak bisa kembali ke kolong jembatan seolah hari-hari ini tidak pernah ada. "Aku takut," ucapnya lirih. "Takut semua ini cuma sebentar." Bu Lisa tersenyum, lalu mengulurkan tangan. "Kalau begitu, temani aku sebentar lagi, sampai kita tahu apakah ini nyata." Untuk pertama kalinya, Dani menggenggam tangan itu tanpa memikirkan uang. Malam itu, Dani tiba di rumah Bu Lisa, sebuah bangunan besar di kawasan elit. Dari luar tampak sempurna, tapi saat masuk, terasa sunyi seperti museum yang tak pernah kedatangan tamu. Bu Lisa menunggu di ruang tengah. Kursi rodanya berada di samping jendela besar yang menghadap taman. Rambutnya diikat sederhana, mengenakan kardigan tipis dan celana longgar. Ia tampak seperti ibu rumah tangga biasa. "Kamu lapar?" tanyanya. Dani mengangguk, meski ragu. "Di dapur ada makanan. Ambil sendiri. Aku tidak suka menyuruh orang untuk hal-hal kecil." Dani melangkah pelan ke dapur. Rumah itu terlalu bersih, terlalu sunyi, dan terlalu luas untuk hanya dihuni satu orang. Di meja makan, ia melihat piring-piring mewah yang tak pernah dipakai, rak penuh gelas kristal berdebu. Sambil makan, sesekali ia melirik ke ruang tengah. Bu Lisa tetap di tempatnya, menatap taman. Usai makan, Dani kembali dan berdiri canggung. "Duduklah dekat aku," ucap Bu Lisa. Ia menurut. Kini mereka duduk bersebelahan. Hanya dipisahkan roda kursi dan segelas teh yang belum disentuh. "Dulu, suamiku duduk di sini tiap malam," kata Bu Lisa perlahan. "Kami ngobrol, kadang bertengkar, kadang diam saja. Tapi setidaknya, aku merasa ada orang lain di rumah ini." Dani menunduk. Ia mulai sadar, luka Bu Lisa jauh lebih dalam dari yang ia kira. "Sekarang, aku ingin dengar ceritamu," lanjut Bu Lisa. "Cerita saya?" Dani terkejut. "Iya, ceritakan semuanya. Tentang kolong jembatan, tentang malam-malammu, tentang siapa kamu sebelum jadi gelandangan." Dani terdiam. Ia belum pernah diminta bercerita seperti ini. Apalagi oleh seseorang yang hidupnya terasa seperti dunia lain. Tapi malam itu, di rumah mewah yang sunyi, Dani mulai bicara. Tentang hidup, kehilangan, dan jalan panjang yang membawanya menjadi dirinya sekarang. Dan Bu Lisa mendengarkan sungguh-sungguh. Pagi itu, cahaya matahari menembus lembut melalui kaca jendela ruang tengah.
Bu Lisa masih terlelap di kursi rodanya yang dimiringkan seperti recliner, sementara Dani, yang tidur di sofa tak jauh dari sana, terbangun lebih dulu. Ia menatap lama wajah wanita itu. Ada ketenangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bukan raut seorang CEO, bukan sosok janda kaya, melainkan wajah seorang perempuan yang kelelahan namun damai. Karena tidak lagi sendirian. Pelan, Dani berdiri, melangkah mendekat, lalu berjongkok di hadapan kursi roda itu. Ia sempat ragu, namun akhirnya tangannya menyentuh kaki Bu Lisa, lembut, untuk keempat kalinya. Bukan karena diminta, bukan pula untuk bayaran, murni karena keinginannya sendiri. Kelopak mata Bu Lisa bergerak, lalu terbuka. Tidak ada keterkejutan di sana. Aku tahu kamu akan melakukannya, ucapnya pelan. Dani hanya tersenyum tipis. Sudah kebiasaan, jawabnya. Bu Lisa menggeser tubuh, lalu perlahan menurunkan kedua kakinya dari pijakan kursi roda. Dani, bantu aku berdiri. Tanpa banyak tanya, Dani berdiri dan meraih kedua tangannya. 1, 2. Dan Bu Lisa pun berdiri. Bukan terseret, bukan sepenuhnya ditopang, tapi dengan kekuatan kakinya sendiri. Dani tertegun, matanya membesar. Ibu benar-benar, aku bisa berdiri, bisik Bu Lisa, hampir tak percaya. Aku bisa. Satu langkah kecil ia ambil, gerakannya gemetar namun nyata. Dani ingin bersorak, namun yang keluar justru air mata. Ia tertunduk, menangis sambil tersenyum. Bu Lisa mendekat lalu memeluknya erat. Kamu bukan sekadar gelandangan, Dani. Kamu adalah satu-satunya orang yang membuat aku percaya lagi pada diriku sendiri. Dani membalas pelukan itu. Dan ibu membuat saya merasa bukan lagi sampah masyarakat. Beberapa minggu kemudian, kursi roda itu tak lagi berada di ruang tengah. Hanya tersimpan di gudang sebagai pengingat masa lalu. Dani kini tinggal di rumah itu. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai pembantu, melainkan sebagai sahabat. Mungkin lebih dari itu. Tak ada janji pernikahan, tak ada kata cinta yang diumbar. Namun mereka sama-sama tahu, di dunia yang terlalu bising ini, mereka telah menemukan sesuatu yang paling langka, rasa saling menyembuhkan. Dan di bawah langit malam yang kelam, mereka berdiri berdua, terluka, namun tak terkalahkan. Semua yang telah hilang takkan kembali, tapi mereka tahu, langkah ke depan masih bisa mereka pilih bersama. Di antara debur ombak dan angin yang membawa aroma masa lalu, hati mereka berjanji, apapun yang terjadi, mereka takkan lagi melepaskan genggaman ini. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.